Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah ya kalau baik. Nah, di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Selanjutnya, sebelum saya memaparkan materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heni Nuraini. Saya mahasiswi Studi Global Mulia Cikarang, Prodi Perbankan Syariah. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zakat dalam ekonomi Islam. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu zakat dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat dalam perspektif ekonomi Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, zakat secara etimologi. Nah, yang kedua, zakat secara terminologi. Zakat secara etimologi dalam kitab Muzab Wasif seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Kardawi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zakat yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu dapat dikatakan zakat yang berarti bahwa orang tersebut baik. Dan yang kedua, zakat secara terminologi. Zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Nah, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada mustahik. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang zakat menurut ulama, maka dapat dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama ada faidah diniyah. Faidah diniyah bisa kita lihat dari segi agama. Nah, berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Tentunya teman-teman. Nah, yang kedua ada faidah hulukiyah. Faidah hulukiyah bisa kita lihat dari segi akhlak teman-teman. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat ramah atau juga disebut dengan balas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Yang ketiga, faidah istimaiyah. Nah, faidah istimaiyah bisa kita lihat dari segi sosial kemasyarakatan. Karena zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial teman-teman, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah akan mudah bersalut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat masyarakat kelompok ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpahnya teman-teman. Seperti itu. Oke, selanjutnya zakat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah artinya mengeluarkan sebagian rezeki baik berupa uang ataupun bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut untuk mensucikan diri dari harta atau makanan yang tidak halal. Dan zakat fitrah juga dilaksanakan atau dikeluarkan sebelum waktunya sholat Idul Fitri. Dan yang kedua ada zakat mal. Zakat mal juga disebut dengan harta. Menurut syar'i adalah harta benda tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, tetapi dengan memenuhi persyaratan tertentu. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati yaitu ada 5. Yang pertama, harta yang berharga. Nah, harta yang berharga itu seperti uang, emas, perak, dan sebagainya. Dan yang kedua, binatang piaraan. Binatang piaraan itu seperti sapi, kerbau, kambing, unta, domba, dan lain sebagainya.
Yang ketiga, ada tanam-tanaman seperti buah-buahan, padi, gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang keempat ada harta perniagaan, maksudnya yaitu harta dagangan. Dan yang terakhir kelima ada harta rikaz, yaitu disebut dengan harta galian, yaitu harta orang zaman dahulu yang terpendam di dalam tanah. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya di sini ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di antaranya yang pertama ada fakir, di mana fakir itu orang yang tidak mempunyai harta atau hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tanggungannya. Dan yang kedua ada miskin. Nah, miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan hasil usaha tetapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan selanjutnya di sini ada fisabilillah. Di mana fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, ya seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Dan yang keempat, di sini ada mualaf. Yang dimana mualaf itu disebut kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru memasuki Islam. Dan yang kelima ada garim. Garim disebut juga orang-orang yang memiliki hutang dan tidak sanggup membayarnya. Dan yang keenam di sini ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang terputus bekal dalam perjalanan atau juga disebut dengan musafir, dan juga para pelajar perantauan. Dan yang ketujuh yaitu amil zakat, panitia penerimaan dan pengelolaan dana zakat. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada rikab, yaitu yang disebut dengan hamba sahaya atau budak. Nah, 8 golongan itu orang yang berhak menerima zakat. Oke, selanjutnya karakteristik ekonomi Islam, yaitu ada 4 poin. Poin yang pertama di sini ada tujuan dari syariat Islam, yaitu mencapai dunia dan akhirat, atau juga disebut dengan falah, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Dan yang kedua ada moral. Nah, moral sebagai pilar ekonomi Islam dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada nilai ekonomi Islam. Nilai ekonomi Islam merupakan kualitas suatu kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Nah, yang poin kedua, prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan, dan atau juga bisa disebut dengan suatu keadaan. Seperti itu. Dan poin yang ketiga, ekonomi Islam memiliki nilai dasar. Nilai dasarnya yaitu ada 3. Yang pertama ada keadilan. Keadilan merupakan nilai yang paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, khilafah. Nah, khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta ini. Dan yang ketiga ada takaful. Takaful itu jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu. Nah, untuk apa? Untuk menikmati hasil pembangunan atau output, dan untuk membangun keluarga sakinah, untuk amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya di sini ada basis kebijakan ekonomi Islam, yaitu ada 3. Yang pertama penghapusan riba. Nah, pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan dalam ekonomi. Penghapusan riba secara sempit diartikan bahwa penghapusan riba yang terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Dan yang kedua di sini ada pelarangan gahar, yaitu aktivitas ekonomi yang mengandung gahar telah dilarang oleh ajaran Islam karena gahar merupakan risiko atau ketidakpastian. Dan yang terakhir, yang ketiga ada pelembagaan zakat.
Nah, zakat juga merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara baik. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang zakat dalam ekonomi Islam. Nah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah karena saya di sini juga masih tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.